Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Referensi Sitopan dengan NIM 23111183. Video kali ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Yang pertama yaitu pengertian berbicara, tujuan berbicara, faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara, syarat-syarat berbicara yang baik, ciri-ciri pembicara yang baik dan ideal, aspek-aspek dalam berbicara, jenis-jenis berbicara, dan yang terakhir yaitu tentang strategi dalam berbicara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Referensi Sitopan dengan NIM 23111183. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Yang pertama itu adalah pengertian berbicara. Berbicara adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan pikiran, ide, atau perasaan melalui bahasa lisan. Proses ini melibatkan pemilihan kata, intonasi, artikulasi, dan kejelasan dalam penyampaian pesan. Yang kedua yaitu tujuan berbicara, yaitu memberi informasi, yang dimana menyampaikan fakta, data, atau pengetahuan kepada pendengar. Yang kedua itu mempengaruhi, yang dimana meyakinkan orang lain untuk mengikuti pendapat atau pandangan tertentu. Yang seterusnya itu menghibur, memberikan kesenangan atau hiburan kepada pendengar. Yang seterusnya itu menjalin hubungan, membentuk dan memelihara hubungan interpersonal. Yang ketiga itu faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara. Yang pertama itu keterampilan bahasa, penguasaan tata bahasa, kosakata, dan intonasi. Yang seterusnya itu kepercayaan diri, rasa percaya diri untuk berbicara di depan orang lain. Seterusnya itu situasi komunikasi, kondisi lingkungan seperti formalitas, audiens, dan suasana. Faktor fisiologis, kondisi fisik seperti kesehatan vokal dan artikulasi. Seterusnya itu pengalaman berbicara yang sebelumnya mempengaruhi kemampuan berbicara. Yang keempat itu syarat-syarat berbicara yang baik. Yang pertama itu jelas, pengucapan kata harus jelas dan mudah dimengerti. Seterusnya itu tepat, informasi yang disampaikan harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Seterusnya itu menarik, mampu menarik perhatian audiens atau pendengar. Seterusnya itu logis, penyampaian ide harus terstruktur dan masuk akal. Seterusnya itu empati, memahami kebutuhan dan perasaan pendengar atau audiens. Yang kelima itu ciri-ciri pembicara yang ideal. Yang pertama itu komunikatif, mudah dipahami dan melibatkan audiens atau pembicara. Terusnya itu percaya diri, tidak gugup dan mampu mengontrol suasana. Terusnya itu berwawasan luas, memiliki pengetahuan yang relevan dengan topik yang akan disampaikan. Yang seterusnya itu sopan dan ramah, berbicara dengan tata krama yang baik. Seterusnya itu adaptif, menyesuaikan gaya bicara dengan audiens atau pendengar. Yang keenam itu aspek-aspek dalam berbicara. Yang pertama itu verbal, pemilihan kata dan penggunaan bahasa yang tepat. Terusnya itu nonverbal, gestur, ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Seterusnya itu intonasi dan volume, pengaturan nada suara dan kekuatan suara harus disesuaikan. Yang seterusnya itu kejelasan pesan, fokus pada isi yang ingin disampaikan. Yang ketujuh itu jenis-jenis berbicara. Yang pertama itu berbicara informal, percakapan sehari-hari tanpa aturan formal. Yang kedua itu yang pertama itu berbicara informal, percakapan sehari-hari tanpa aturan formal. Yang seterusnya itu berbicara formal, seperti pidato, presentasi, atau diskusi resmi. Yang seterusnya itu berbicara interpersonal, komunikasi satu lawan satu dengan lawan jenis berbicara. Yang seterusnya itu berbicara publik, berkomunikasi di depan audiens yang lebih besar atau pendengar yang banyak.
yang lebih banyak. Seterusnya itu ada strategi-strategi dalam berbicara. Yang pertama itu adalah strategi ulang ucap. Strategi ulang ucap adalah strategi berbicara di mana pembicara mengulang kata atau frasa tertentu untuk memperjelas, dengan tujuan untuk memperjelas pesan, agar pendengar lebih memahami isi pembicaraan, menegaskan ide penting, menggarisbawahi informasi utama, berlatih pengucapan, yaitu membantu pembicara melatih artikulasi dan intonasi. Contohnya itu guru meminta siswa mengulang kata-kata dalam bahasa asing untuk melatih pelafalan dalam berbicara. Yang kedua yaitu lihat ucap. Lihat ucap adalah strategi berbicara dengan merujuk pada sesuatu yang dapat dilihat secara langsung, seperti gambar, tulisan, atau objek nyata. Strategi ini memadukan komunikasi verbal dengan media visual. Tujuannya yaitu yang pertama itu membantu audiens memahami konteks atau pesan yang disampaikan. Contohnya, seseorang menjelaskan diagram sambil menunjuk bagian tertentu untuk mendukung penjelasannya. Yang ketiga itu menjawab pertanyaan. Strategi ini melibatkan kemampuan pembicara untuk memahami dan merespon pertanyaan yang diajukan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama mendengarkan pertanyaan dengan seksama, yang kedua memahami maksud pertanyaan, yang ketiga menjawab secara jelas, padat dan relevan. Contohnya saat wawancara kerja, kandidat menjawab pertanyaan pewawancara dengan terstruktur. Yang keempat yaitu bertanya. Bertanya adalah strategi berbicara untuk mencari informasi, klarifikasi, atau menciptakan interaksi. Jenis-jenis pertanyaannya itu yang pertama itu adalah pertanyaan terbuka. Tujuannya untuk memancing jawaban panjang, seperti apa pendapat Anda tentang topik ini. Dan yang kedua itu adalah pertanyaan tertutup, meminta jawaban singkat. Contohnya, apakah Anda setuju? Contohnya yang lebih konteks itu seorang siswa bertanya kepada guru untuk memahami materi yang sulit dipahami oleh siswa tersebut. Yang kelima yaitu pertanyaan menggali. Pertanyaan menggali adalah bentuk bertanya yang lebih mendalam untuk mendapatkan detail tambahan atau memperluas informasi. Tujuannya itu menjelajahi topik secara lebih rinci. Ciri-cirinya biasanya dimulai dengan kata tanya seperti mengapa, bagaimana, dan lain-lain. Contohnya itu bagaimana dampak perubahan iklim terhadap kehidupan laut. Yang keenam itu melanjutkan cerita. Melanjutkan cerita adalah strategi berbicara untuk menambah bagian cerita yang belum selesai. Tujuannya melatih kreativitas dan logika, membangun alur cerita yang konsisten. Contohnya, guru meminta siswa melanjutkan cerita dari paragraf yang telah diberikan. Yang ketujuh yaitu menceritakan kembali. Menceritakan kembali adalah strategi berbicara di mana pembicara mengulang sebuah cerita dengan bahasa sendiri. Tujuannya itu menguji pemahaman pendengar terhadap cerita. Yang kedua itu melatih kemampuan menyusun kembali informasi secara logis. Contohnya, siswa menceritakan kembali isi buku yang baru dibacanya kepada teman. Yang kedelapan yaitu percakapan. Percakapan adalah interaksi verbal antara dua orang atau lebih yang berlangsung secara alami. Ciri-cirinya yang pertama itu saling bertukar informasi atau pendapat. Yang kedua itu tidak selalu terstruktur. Yang ketiga itu bisa bersifat formal atau informal. Contohnya itu
diskusi ringan antara teman tentang hobi atau pengalaman, atau saling bertukar cerita tentang hobi atau pengalaman. Yang kesembilan yaitu parafrase. Parafrase adalah strategi berbicara dengan menyampaikan ulang informasi menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna, dengan tujuan yaitu yang pertama itu memastikan pemahaman terhadap informasi. Yang kedua, menyederhanakan penjelasan informasi yang ingin disampaikan kepada audiens atau pendengar. Contohnya itu seorang guru menjelaskan pengertian atau definisi ilmiah yang agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang ke-10 itu reka cerita gambar. Strategi ini melibatkan pembicara membuat cerita berdasarkan gambar yang diberikan. Tujuannya itu melatih imajinasi dan kreativitas, yang terusnya itu menghubungkan visual dengan narasi verbal. Yang dengan contohnya itu siswa diminta membuat cerita dari gambar tentang kehidupan di kampung atau di desanya. Seterusnya itu bercerita. Yang ke-11 yaitu bercerita. Bercerita adalah strategi berbicara untuk menyampaikan kisah atau pengalaman tertentu. Tujuannya yang pertama yaitu menghibur atau memberi pelajaran moral tentang pelajaran moral kepada audiens atau pendengar. Terusnya itu melatih penyampaian alur cerita secara terstruktur atau secara runtut. Contohnya seorang anak yang menceritakan pengalaman liburannya di sekolah kepada teman-temannya. Seterusnya itu memberikan petunjuk. Memberikan petunjuk adalah strategi berbicara untuk menjelaskan langkah-langkah tertentu untuk melakukan sesuatu tertentu. Ciri-ciri strategi ini yaitu yang pertama harus jelas. Pembicara harus jelas menyampaikan tujuannya, harus jelas, rinci, dan logis agar mudah dipahami oleh pendengar atau audiens. Yang kedua itu menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Pembicara harus menggunakan kata-kata yang lebih sederhana agar dapat mudah dipahami oleh audiens atau pendengar. Dengan itu proses berbicara akan berjalan dengan lebih baik. Yang terus contohnya seorang pembicara atau anggap seorang koki menjelaskan cara membuat resep masakan kepada peserta workshop. Itulah beberapa penjelasan tentang keterampilan berbicara yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.